bersama malaikat maut atau malaikat Israel, sab'una malakan, 70 malaikat ini ajudannya, pembantunya. Berarti malaikat maut punya pembantu sampai 70 dalam urusan apa? Urusan hal yang baik-baik. Min malaikatir rahmati, malaikat rahmat yang membawa rahmat. Artinya apa? 70 pembantu malaikat Israel ini mengurusi hal yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik apa? Kalau yang nanti dicabut nyawanya orang baik, nah ini sab'una min malaikatir rahmati. Kalau yang dicabut nyawanya orang yang tidak baik, pulang tidak membawa iman, wa sab'una min malaikatil adzab, ini bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Awangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur. Semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa hadir kembali dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini wujud syukur kita kepada Allah, sehingga Allah membimbing kepada kita, semoga istiqomah sampai akhir hayat kita, senantiasa dekat dengan rumah Allah, dekat dengan tempat ibadah, di mana tempat tersebut tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan referensi kitab Suratul Nasihin, yaitu tentang Fadhailul A'mal, masih bab fi bayani alamil mauti, tentang sakitnya kematian, peristiwa kematian. Saya baris kedua dari bawah, Bang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'amalakul mauti sab'una malakan mim malaikatir rahmati wa sab'una min malaikatil adabi. Ma'a ini sebelumnya ada itu Pak, wakila tawakola.
Sebelumnya ma'al malakil maut tiga ada ya? Hah? Oh yuqalu. Wa yuqalu dan lan den ucapake ma'a malakil mauti sartane malaikat maut sab'una 70 malakan rupane malaikat apane malaikat mim malaikatir rahmati saking malaikat rahmat wasab'una lan 70 min malaikatil adabi saking malaikat adab. Kalau diceritakan itu berarti kalau orang sini kan apa bilang apa katanya gitu ya, katanya sih gitu, ceritanya katanya diceritakan bahwa malakil mauti beserta malaikat maut tahu Pak ya, kenal nggak Pak? Belum. Pak Ustaz kenal malaikat maut? Belum. Malaikat maut atau malaikat Israel. Nah, supaya apa? Supaya kenal dengan malaikat Israel, nanti apabila kenal sama malaikat Israel, nanti mereka nggak akan nggak bengis, nggak jadi orang galak, nanti halus dengan kita gitu ya, halus sopan gitu. Kalau kita nggak kenal, oh galak lebih galak dari Pak Yusuf tampangnya, tapi Pak Yusuf tampangnya galak tapi sebetulnya lembut ya itu. Bersama malaikat maut atau malaikat Israel sab'una malakan 70 malaikat. Berarti malaikat maut, malaikat Israel ini kalau dalam posisi jabatan adalah Menko ya, menteri koordinator gitu ya. Sab'una malakan 70 malaikat ini ajudannya, pembantunya. Berarti malaikat maut punya pembantu sampai 70 dalam urusan apa? Urusan hal yang baik-baik. Min malaikatir rahmati, malaikat rahmat yang membawa rahmat. Aslinya apa? 70 pembantu malaikat Israel ini mengurusi hal yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik apa? Kalau yang nanti dicabut nyawanya orang baik, nah ini sab'una min malaikatir rahmati. Kalau yang dicabut nyawanya orang yang tidak baik, pulang tidak membawa iman, wasaba'una mim malaikatil adabi, ini bagiannya. Jadi di samping 70 malaikat tadi yang membawa rahmat, pembantu malaikat Israel 70 lagi yang berkaitan dengan apa? Dengan OTP umpamanya, nah gitu ya, OPP gitu ya, penangkapan apa namanya itu Pak? OTP ya, penangkapan itu penangkapan tangan ya. Ini tugasnya apa? Min malaikatil adabi. Ibaratnya seperti itu. Faida qabada mongko nalikane nyabut sapa malakul maut ruhal mukmini ing ruhe wong mukmin, dafa'a mongko nyerake sapa malakul maut ing roh ila malaikatir rahmati maling malaikat rahmat. Kalau yang dicabut apabila faida qabada ruhal mukmini dafa'a ila malaikatir rahmat, apabila yang dicabut itu rohnya orang mukmin, orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang ahli ibadah, orang yang jauh dari maksiat, jauh dari ingkar kepada perintah Allah,
setelah dicabut malaikat Israel, dafa'a ila malaikatir rahmah, malaikat Israel menyerahkan kepada malaikat rahmat. Tujuannya apa? Agar dihibur rohnya orang-orang mukmin tersebut, itu dihibur untuk apa? Fayubasyirunahu, mongko ari kabar gembira sapa malaikat hu ing ruhal mukminin bil jannati kelawan suwarga wassawabi lan ganjaran. Nah, setelah dicabut nokat nih bapak rohnya orang mukmin ini, nih kamu hibur yang selama kemarin hidup di dunia kemarin sepertinya apa? Belum pernah melihat hiburan, belum pernah makan enak, belum hatinya merasa senang, sibuk dalam urusan menghidupkan agama Allah. Kasih tahu, perlihatkan mereka. Fabasyarunahu, maka malaikat itu memberikan kabar gembira kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka, wahai orang-orang mukmin, bil jannati, inilah nanti tempatmu di sini, wasawabi, dan inilah pahala yang Allah yang kamu kumpulkan, kemudian Allah tuangkan nanti itu buat kamu semua. Jadi upahnya, jadi gajinya ini selama gaji kamu dulu ditunda, ini sekarang kalau dirapel ya gitu, bila mau dirapel susah gitu. Pahalanya dirapel dari awal sampai akhir yang belum pernah dibayarkan, belum dikasih di dunia. Karena apa? Pahalanya orang mukmin itu ada kalanya dikasih di dunia, tapi enggak 100%, jangan semuanya, nanti buat di akhirat. Ini yang belum dikasih sama kamu, wasawa, pahala diperlihatkan. Setelah itu mereka melihat kabar seperti itu, betapa bahagianya, betapa tentramnya rohnya orang mukmin. Gambarannya coba kita lihat di akhir surat Al-Waqiah. Hatta idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun falaula idza balaghatil hulqum, kalau nyawa sudah sampai halkum, tenggorokan, wa antum hina idin tandurun, kalian semua hina idin saat itu melihat apa yang dilihat ini yang diberikan gambaran oleh malaikat, mereka lihat semua. Fabasyarunahu wa antum hina idin tandurun. Pada saat itu memang orang kalau yang rohnya kalau udah sampai tenggorokan, udah sampai kerongkongan, anaknya kumpul, saudaranya kumpul, suaminya, istrinya kumpul di dekat kepalanya, menuntun dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang baik. Tapi orang itu enggak melihat semuanya, enggak dilihat keluarganya, enggak dilihat anaknya, enggak dilihat suaminya, enggak dilihat handi tolannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, akulah yang lebih dekat daripada si calon jenazah itu. Bukan yang dekat itu anak-anaknya, keluarganya, emang secara fisik dekat, nuntun kalimat thayyibah, Allah la ilaha illallah, memberikan bisikan kalimat-kalimat perpisahan. Tapi mereka sudah fokus apa yang diberitakan oleh malaikat.
Yang lebih dekat orang itu wa nahnu aqrabu ilaihi, Allah yang lebih dekat kepada dianya. Tapi wa antum la tubsirun, kalian tidak melihat. Karena ini termasuk sifat gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terusnya ayat kita potong, fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang itu orang-orang yang dekat kepada Allah, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im, farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Kemudian rohnya itu mendapat ketentraman, tentram, ayem banget gitu, ayem banget. Ibaratnya kalau kita ini habis pulang kerja, kondisi di rumah nyaman, habis gajian, pokoknya pikiran adem ayem, rokok ada, kopi ada, anak-anak ada, semua pada sehat semua, jadi pikiran ayem. Sambil nonton bola, nyalain rokok, kopi, adem Pak ya, adem ayem, beli apa beli ya, ayem banget. Apalagi rokoknya rokok apa, rokoknya rokok juara, betul-betul juara deh. Warayahanun, ketenangan, ketentraman dan mendapat rezeki, wajannatu naim, tuh gambarannya mendapatkan kesenangan di surga, sudah diperlihatkan. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Ini termasuk apa? Termasuk faidah daripada surat Al-Waqiah. Nah, daripada surat Al-Waqiah biasanya kalau orang meninggal itu dibacain surat Yasin ya, surat Yasin, bacain surat Yasin. Memang dalilnya ada, iqra'u Yasin ala mautakum. Kemudian dalam keterangan yang lain, apabila orang itu kok memang diperkirakan ya ajalnya sudah sampai waktunya, bacakan surat Waqiah. Kalau memang orang tersebut emang belum sampai waktunya, insya Allah cepat sembuh, cepat sehat dari sakitnya. Tapi kalau memang sudah sampai waktunya, perjalanan rohnya itu lancar. Wa antum khina indin tandurun, nah itu intinya sampai fasabbih bismi rabbikal andim di akhir surat Al-Waqiah. Fasalamul laka min ashabil yamin, apa sambutan malaikat apabila wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin, salamun alaika, salam buat kalian wahai golongan kanan. Itu apa kata sambutan, penyambutan oleh malaikat, disambut oleh malaikat. Nah, setelah malaikat memberikan kabar gembira seperti itu, wa yas'aduna ilas samai ila a'la illiyina, wa yas'aduna lan gawa munggah sapa malaikat malakul maut ilas samai maring langit, ila a'la illiyina maring sak dhuwur-dhuwure panggonan kang dhuwur, maksudnya dibawa ke derajat yang tinggi. Setelah malaikat tersebut membawa rohnya orang-orang yang beriman, kemudian rohnya dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Maksudnya ke tempat yang lebih tinggi ini adalah ke alam barzah. Alam barzah pintunya adalah kubur. Bukan alam barzah itu kubur yang ada di sebelah kanan itu, bukan Pak ya. Itu bukan alam barzah, itu namanya makbaro, tempat kuburan, tempat
kuburan. Alam barzah yaitu alam yang memisahkan orang tersebut dari alam dunia ke alam akhirat. Mungkin kita ingat bahwa kita seluruh manusia mengalami berapa alam, Pak? Empat alam. Pertama alam ruh. Alam ruh. Sebelum manusia diciptakan, ini rohnya sudah diciptakan Allah. Mereka hidup di alam ruh. Mereka hidup di alam ruh itu tadi tenang, damai, nggak ada yang berantem, ya nggak ada yang marah, nggak ada yang bully, nggak ada yang iri-irian, nggak ada, semuanya damai, adem ayem di alam roh. Setelah jasadnya diciptakan, masuk ke alam hamil, masuk ke alam hamil, alam di kandungan, alam kandungan prosesnya berapa lama? Ada yang 7 bulan, ada yang 9, ada yang ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 4 tahun. Siapa ya Pak? Ada yang 4 tahun? Ada 4 tahun. Kalau orang Lebabangi nggak ada 4 tahun ya. Ini orang-orang yang khos dipilih oleh Allah, seperti Imam Syafi'i itu di alam hamil sampai 4 tahun. Itu di alam barzah. Wa yas'aduna ila sama ila ala ilijina, mereka nyawanya, rohnya dibawa ke alam barzah. Supaya apa? Di alam alamnya ketiga itu alam barzah, alam ruh, alam hamil, alam barzah, kemudian alam akhirat. Di alam barzah itu katakanlah kalau alam kubur. Karena di alam barzah mereka orang yang beriman merasakan nikmatnya alam kubur, alam di alam barzah. Orang yang tidak membawa iman, mereka akan mendapatkan siksa kubur. Sebelum mereka sukses masuk ke alam barzah, akan diberikan ujian dulu. Siapa yang mengetes, yang menguji? Malaikat mungkar dan nakir. Dikasih pertanyaan, dikasih ujian, suruh garap ujian. Kalau ujiannya lolos, berarti kamu hebat, kan gitu. Wa idza qabada ruhal kafiri, wa idza qabada lan nalikane nyabut sapa malakul mauti ruhal kafiri ing ruhe wong kafir, dafa'a maka nyerake sapa malakul maut ing ruh ila malakil adabi maring malaikat adab. Summa yuradduna maka den balekake sapa ruhul kafiri ila sijina maring neraka sijin, ila asfali safilin maring sak ngisore panggonan kang paling ngisor, paling dasar. Wa idza qabada ruhal kafiri, jika malaikat tersebut mencabut nyawanya orang kafir, dafa'a ila malaikatil adabi, malaikat maut menyerahkan nyawa tersebut kepada malaikat adab tadi yang sab'una min malaikatil adabi. Setelah diserahkan, diperlihatkan bahwa orang-orang yang ketika rohnya dicabut malaikat tidak dengan membawa iman, diperlihatkan, nih tempatmu, ila sijin, ya, yuwattuna ila sijin, bahkan ila asfali safilin, di tempat yang paling dasar daripada neraka. Setelah diberi gambaran seperti itu, orang tersebut ketika rohnya dicabut ketakutan. Itu gambarannya orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan iman, dan ada dalam keadaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak beriman. Ya, ini termasuk
pengalaman saya sendiri Pak ya, pengalaman saya pribadi, seumur-umur saya belum pernah menyaksikan orang yang lagi sakaratul maut, belum pernah. Dulu orang tua saya, bapak saya sudah ada tanda-tandanya, tapi begitu saya pamit mau sholat subuh dulu ke musola, jamaah sholat subuh, pulang dari musola sudah nggak ada. Nah ini yang kemarin masuk mertua saya, ini mertua saya betul-betul menyaksikan ketika sakaratul mautnya di hadapan saya, anak-anaknya, keluarganya. Itu tadi, anak-anaknya dekat, mantunya dekat, keluarganya dekat. Tapi mungkin orang-orang yang seperti itu sudah fokus perjalanannya. Nah, jadi taubannya seperti apa? Seperti hewan yang mau mati, ya, mau mati sudah nggak bergerak lagi, kakinya yang bergerak, jentik, hanya berapa menit, mulutnya terbuka, mungkin ingin menyampaikan ingin mengucapkan kalimat sudah tidak bisa lagi, hanya buka mulutnya berapa kali, prosesnya keluarnya roh seperti itu, proses keluarnya roh seperti itu. Nah, itu menggambarkan, mengingatkan kepada kita bahwa betapa dahsyatnya kalau kita ingat kematian, ingat sakitnya mati, itu kita kita ingat mati. Kalau sudah ingat mati, pasti kita tidak akan berani menerjang perintah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matali'ul Anwar. Nah, ini kita kutip dari surat Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu tadi. Jadi nyawanya orang-orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman setelah dicabut oleh malaikat maut, mereka berada di alam barzah ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Kemudian bagaimana caranya? Malaikat maut, malaikat Israel cuma satu, tapi kan pembantunya banyak. Kemudian terjadi dialog ketika malaikat Israel datang ke rumahnya malaikat Ibrahim bertanya, dialog, wahai Israel, saya minta coba tampakkan wajahmu ketika engkau mencabut nyawa manusia yang beriman dan manusia tidak beriman. Itu dialog Nabi Ibrahim. Itu semua juga atas kehendak Allah. Ya Allah, Ibrahim minta seperti ini. Ya udah, diizinkan. Nabi Ibrahim minta kepada malaikat Israel seperti itu, tampakkan mukamu yang aslimu. Kalau kamu mencabut nyawanya orang-orang beriman seperti apa, mencabut nyawanya orang-orang tidak beriman seperti apa. Kemudian malaikat Israel, ya kalau istilahnya pas seperti siluman gitu aja gitu ya. Nih, tampak saya seperti ini, wajahnya ganteng, pakaiannya rapi, baunya harum, selalu memberikan senyuman yang menggairahkan, yang menyenangkan. Oh, seperti itu. Kemudian menampakkan wajahnya ketika dia mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Kemudian pertanyaan lagi, wahai Israel, tugasmu diberikan Allah untuk mencabut semua makhluk yang ada di bumi ini. Bagaimana kalau umpamanya orang yang satu berada di barat yang kamu cabut, bersamaan orang yang sebelah timur harus dicabut nyawanya juga.
Dan bagaimana caranya kamu mencabut nyawanya orang-orang yang lagi dalam kondisi apa? Kondisi kena musibah, tenggelam, angin topan, dan orang yang berada dalam medan pertempuran. Bagaimana caranya engkau mencabutnya, malaikat Israel? Wahai Ibrahim, kalau itu di akal logika seperti akal manusia berat, nggak sampai. Karena Allah memberi tugas kepadaku, makhluk yang ada di bumi ini, kita gambarkan seperti apa? Seperti semut yang ada di cawe. Semut yang ada di cawe, dia mau lari kemana? Saya lihat. Ini kelihatan semut nakal. Tunjuk aja ya, ditunjuk aja Pak ya. Mampus lo gitu. Semuanya terdeteksi oleh malaikat maut, malaikat Israel. Itu gambarannya seperti itu. Itu semua wal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang maha kuasa mengalahkan segala hambanya. Wa yursilu alaikum hafadha. Allah mengutus kepada kalian hafadha, malaikat yang menjaga. Ada raqib, ada atid. Malaikat Israel bel. Kip. Si A di mana sekarang? Oh di sini. Tip. Si A di mana sekarang? Sini. Gampang. Ini gambarannya apa? Gambarannya kita ada HP, ada handphone. Pak Tulus di mana ya sekarang? Oh Pak, saya di blok B gitu. Pak RT di mana? Oh saya lagi di rumahnya Pak RW. Tahuan semua gitu. Gambarannya seperti wa yursilu alaikum hafadha. Allah mengutus kepada kalian semua hafadha, malaikat yang menjaga, mengawasi. Hatta idza ahadakumul mautu, sampai kalian mati, diawasi semua. Diawasi oleh Allah lewat para malaikat. Kalau sudah sampai waktunya, tawaffat rusulnya, rusulku akan mewafatkan kalian semua. Ya, dimaksud rusuluna ini adalah malaikat maut, malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga, untuk mencabut nyawa makhluknya. Wa huwa la yufarritun, wa huwa, dan rusulku itu, dan rusul itu la yufarritun, mereka tidak akan lupa. Malaikat kalau dikasih tugas tidak akan pernah lupa. Apa yang sudah ditugas dijalankan terus. Itu bedanya malaikat dengan manusia. Karena malaikat diciptakan Allah, dikehendaki Allah hanya untuk taat, untuk beribadah. Malaikat ditugaskan oleh Allah hanya untuk taat. Enggak ada malaikat yang bangkang. Satu malaikat yang bangkang, ada enggak malaikat yang bangkang? Yaitu enggak ada malaikat yang bangkang. Semuanya taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak ada yang maksiat kepada Allah. La ya'suna ma amarallah, tidak ada yang meninggalkan perintah Allah. Bahkan ada seorang makhluk selain manusia ketaatannya melebihi malaikat, sehingga dijadikan apa? Dijadikan jenderalnya malaikat. Itulah iblis. Iblis itu apa? Iblis itu dari golongan bukan malaikat yang dulunya ibadahnya tekun, ketaatannya melebihi malaikat, sehingga diangkat menjadi jenderalnya malaikat. Sehingga apa? Timbul, itulah namanya iblis. Makanya iblis itu lebih pandai daripada manusia, lebih pintar daripada manusia, lebih ulama daripada manusia, lebih kiai daripada kiai, lebih santri daripada santri. Itu iblis.
Karena apa? Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu semua umat manusia. Masih berapa menit lagi, Pak? 4 menit. Wa la yufarritun, dan malaikat itu tidak akan pernah lupa akan tugasnya. Lain kalau kita banyak lupanya. Al insan mahalul khoto wan nisyan, manusia tempatnya khoto lupa, wan nisyan salah, wan nisyan dan lupa. Itu memang apa? Sudah kodratnya manusia. Kalau kita salah dan lupa, berarti diperintah untuk apa? Untuk minta maaf, saling memaafkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna usata min nabi ku kolang dika sapa nabi, lau anna alama sa'ratin, lamun sak temene sakite siji rambut, larane siji rambut, min alamil mauti, saking sakite mayit, wa udi aiku den seleh opo alam, merasakan sakit, perasaan sakit, alas samawati ing atase langit, wal ardi lan bumi, lamata moko yakti mati sopo ahluha penduduk langit, ahluhuma penduduk langit lan bumi, biidnillahi ta'ala kelawan idzni Allah. Walau lau anna alama sa'ratin, jika sesungguhnya sakitnya satu rambut, min alamil mayyiti, dari sakitnya yang dirasakan orang mati, ubi'a ala samawati, dan rasa sakit itu ditaruh di langit, wal ardi, dan bumi, saking sakitnya ya, saking dahsyatnya rasa sakit itu, atau apa, rasa sakitnya ibaratnya itu gelombang sakitnya itu sangat tinggi, lamata ahluhuma, sungguh penduduk langit dan bumi itu seketika mati, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Ini menggambarkan apa? Dahsyatnya kematian. Karena apa? Di sini satu rambut yang ada di kepala, yang ada di anggota tubuh yang lain, ketika rohnya itu manusia dicabut, ketika orang itu mati, rambut itu pula juga ikut mati. Berarti anggota badan yang bisa tumbuh ketika orang itu masih hidup, ketika orang itu mati, itu anggota badan yang bisa berkembang seketika ikut mati. Itu juga dia merasakan sakitnya seperti lepasnya rohnya manusia lepas dari jasadnya. Itu digambarkan ya, digambarkan betapa sakitnya setiap anggota tubuh yang mati seperti itu. Nah, digambarkan Nabi Idris dan Adam itu ya, Nabi Idris didatangi oleh malaikat Israel, pengen jalan-jalan ke surga. Boleh nggak jalan ke surga? Boleh, tapi ada syaratnya, harus mati dulu. Nah, yaudah kalau begitu matiin saya aja dulu, dengan catatan kalau udah dimatiin saya hidupin lagi ya, izin Allah. Ya udah diizinkan. Setelah Nabi Idris cabut nyawanya, kemudian dikembalikan, malaikat Israel tanya, Idris sakit nggak cabut nyawanya? Sakit nggak? Ditanyain.
sakitnya yang saat itu aja Nabi yang dicabut. Yang saya rasakan seperti kambing hidup dikulitin hidup-hidup, ya, kambing hidup tanpa disembelih, kemudian dibeset kulitnya, jeritnya kayak apa gitu Pak, setengah mati merasakan sakitnya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Israel, itu aja saya mencabut nyawanya engkau Nabi Idris dengan cabutan yang paling halus, tapi masih dirasakan seperti itu. Israel menyatakan itu istilahnya Pak, cara saya yang paling halus itu kepada engkau para nabi, termasuk engkau Nabi Idris. Itu kamu rasakan seperti itu. Terus bagaimana rasanya orang yang dicabut nyawanya apabila dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Ya udah, gambarkan aja sendiri gitu. Kemudian ada kata yang lain bahwa malaikat Israel ketika mencabut nyawanya orang-orang yang beriman seperti halnya kita ngambil apa, di dalam kopi ini ada rambut, kita ambil set halus gitu ya, jadi kopinya nggak goyang, airnya nggak kenapa-napa, jadi ibaratnya apa, ngambil rambut dari adonan roti halus, tidak terasa ada yang menggambarkan seperti itu semuanya dengan apa, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu, kalau dengan tidak karunia dan rahmat Allah kepada kita semua, kepada umat Muhammad, itu malaikat Israel ketika mencabut nyawa manusia sesuai dengan bentuk aslinya. Ini menggambarkan semuanya itu apa, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi bahwa setiap anggota tubuh manusia yang apabila dia mati semuanya ikut merasakan mati. Makanya kalau ada orang mati enggak ada yang rambutnya berkembang, kukunya berkembang. Umpamanya kalau ketika meninggal rambutnya segini, ya umpamanya 10 tahun lagi dibuka, ya rambutnya seperti itu. Kalau orang hidup sekarang rambutnya segini, 10 tahun enggak dipotong, seberapa? Kayak rambutnya ibu-ibu jadi ya gitu Pak ya. Itu menggambarkan apa? Walaupun rambut itu kalau orangnya mati dia tidak akan berkembang lagi. Begitu rohnya orangnya itu dicabut, rambutnya itu merasakan sakitnya tidak terbilang. Li'anna fi kulli sya'ratin mautan wallahu a'lam bisawab. Mungkin yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'an la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama' min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.